Selamat malam, Bu. Nah, Ya, gimana kabar Pak Ketut? kabar baik, baik, baik. Sehat ya? Sehat. Ini Pak Ketut nih wajahnya kayak bahagia. Apa mungkin karena akan melakukan proses coaching ya, praktek coaching ya sama Pak Arifudin. Iya, Jadi kayak rasanya bahagia banget. iya, Bu. Apa namanya? Kayak apa ya? Jadi coaching itu kayak sesuatu yang menyenangkan gitulah buat saya, Bu. Gimana bisa membantu teman-teman gitu ya untuk Hmm, mengembangkan potensi-potensinya. oke, jadi rasanya bahagia ya. Wah, saya senang sekali nih mendengar Pak Ketut itu merasakan sebuah tantangan kalau saya lihat ya akhirnya karena bahagia karena bisa membantu teman-temannya untuk menemukan persoalan-persoalan dan solusinya akhirnya ya. Menurut Pak Ketut, apa yang bisa dibantu untuk mengembangkan potensinya ini untuk proses coaching ini yang mana nih? Ya, saya sih sebenarnya memang dari sisi kemampuan kucing itu, jujur saja yang masih kurang itu ya terkait menggali apa ya, apa menggiring gitu ya, si coach itu untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya itu untuk melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Jadi mengkaitkan antara informasi yang diberikan oleh si coach gitu ya. Kemudian dari informasi gitu kita menemukan pertanyaan baru untuk menggiring gitu. Itu yang masih agak kesulitan gitu ya. Entah dari mana persoalannya, itu yang masih agak kesulitan yang saya lakukan kalau dalam proses coaching. Oke, artinya menurut Pak Ketut nih ya, bagian mana yang paling ingin saya amati? Nah, itu bagian apa namanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. bisa menggiring gitu sehingga si coach ini menemukan potensi dirinya itu dan bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya, menemukan gitu ya. Itu apa namanya, apa istilahnya, kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh kunci itu yang masih agak susah sekali mengkaitkan itu sehingga menemukan pertanyaan yang mampu membuat si kunci ini untuk menemukan itu apa namanya, potensi yang ada dalam dirinya, itu yang terus terang yang masih saya ingin kembangkan. Oke, luar biasa ya. Berarti bagaimana mengajukan pertanyaan ya? Saya mencatatnya di sini. Selanjutnya dari eh, keraguan Bapak ini, menurut Pak Ketut, penilaian diri Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini, jika kita membuatkan range nilai. eh, Pada saat ini Bapak berada pada posisi mana nih jika range-nya dari Kayaknya 1 sampai masih 10? ada di posisi sekitar angka 6 6. sepertinya. Iya, Yakin nih pada iya, posisi 6 si angka 6 yang itu. range-nya ya. Kalau dikasih Iya, range-nya itu berarti Pak Ketut merasa perlu mengembangkan kembali untuk bagaimana bisa menemukan dan mengajukan pertanyaan tadi ya. Oke, hmm. kira-kira eh, apa harapan Pak Ketut sendiri dari observasi yang akan dilakukan nantinya ini? Saya sih pinginnya punya kemampuan kalau di range itu di angka 9 gitu ya. Jadi ketika Mm-mm. misalnya si coach ini dia eh, memberikan informasi gitu ya. Jadi saya bisa sepenuhnya mengambil informasi itu gitu kan, Mm-mm. mengolahnya gitu kan, sehingga bisa menemukan sebuah pertanyaan gitu ya, yang bisa memancing Mm-mm. informasi-informasi baru yang menjadi sejujurnya solusi dari apa yang menjadi persoalan si coach itu yang saya harapkan sebenarnya, kemampuan itu. Hmm.
Jadi saya melihat harapan Pak Ketut ya, ada kemajuan ataupun ada kemampuan kalau diberikan harapan itu berarti Pak Ketut berharapnya berada pada poin 9 kalau saya nggak salah tadi ya, sehingga Pak Ketut merasa sudah layak mungkin ya untuk kategori coach CE nanti. Saya jadinya merasa penasaran dan saya berharap tatkala nanti kegiatan observasinya Pak Ketut bisa merasakan potensi ini bisa terwujud. Harapan ini bisa terwujud nantinya. Ya Pak Ya, Ketut ya, siap. besar harapan Ya, saya. Oke, ya, makasih Pak Ketut. Kita ya. sudah ngobrol Sama-sama. pada pra observasi ini. Saya melihat Pak Ketut sangat antusias untuk terus belajar tentunya. Sama-sama kita belajar Pak Ketut. Oke, Ya, sampai jumpa siap. di Ya, Bu. kegiatan pasca coaching nantinya. Ya. Selamat malam Pak Ketut. Malam, Benisa. Arifudin, selamat malam. Selamat malam Pak Ketut. Gimana kabarnya Pak? Baik ya? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Tapi nampaknya ada sesuatu ini Pak Arifudin yang mau disampaikan Pak. Apa yang kita bisa diskusikan malam hari ini Pak kira-kira Pak? Ya, terima kasih Pak Ketut, sesuai dengan jadwal yang kita bicarakan pada beberapa minggu lalu. Malam ini saya ingin berbagi dengan Pak Ketut terkait pengalaman saya terkait masalah yang saya hadapi, di mana pada saat proses pembelajaran terjadi di kelas, di akhir pembelajaran itu, di saat saya memberikan refleksi kepada siswa saya, mereka hanya diam. Mereka hanya diam. Tapi kalau suruh menulis apa yang mereka refleksikan terkait instruksi yang sudah sampaikan, kalau menulis itu mereka jago, tapi bicara langsung ini yang tidak Agak ada susah ya, motivasi Pak. itu. Iya. Jadi kalau menurut Bapak apa ya penyebabnya itu Pak yang selama ini Bapak amati terkait dengan apa yang terjadi pada siswa-siswa Bapak itu? Bisa enggak Bapak kira-kira gambarkan? Ya kalau saya amati yang terjadi pada siswa saya, kurangnya pemahaman atau keinginan untuk memberikan refleksi itu, pertama dari segi menyuarakan itu mungkin rasa minder dengan teman supaya tidak didengar apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua kan refleksi ini merupakan suatu kegiatan praktik pembelajaran guru, bagaimana mengetahui pendapat siswa terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Sini siswa akan memberikan opininya yang bersifat positif maupun negatif. Yang jadi hambatan adalah itu tadi saya sampaikan, mungkin rasa malu apabila dia mengungkapkan rasa malu kepada teman-teman lain. Tapi kalau disuruh menulis, wih, lancar-lancar saja. Jago Pak ya. Iya. Selama ini Bapak apa yang sudah pernah Bapak coba gitu Bapak terkait dengan persoalan yang Bapak sudah yang Bapak alami ya terkait anak-anak seperti itu di kelas Pak? Saya sudah menjelaskan, memberikan pemahaman ya anak-anak, silakan refleksinya, pembelajaran apa yang sudah didapatkan hari ini, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, kemudian metode Pak Guru ini sudah bagus atau tidak dalam menyampaikan materi. Terus setelah mengikuti pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Sudah jelaskan apa yang kamu sudah dapatkan dari materi yang Pak Guru sampaikan. Ternyata Ya. memang itu intinya. Jadi intinya mereka tidak mau menyampaikan secara langsung gitu Pak ya?
Padahal Tapi keinginan saya itu kalau menyampaikan secara langsung biar teman yang lain bisa mendengarkan, oh ternyata si A ini seperti ini dia. oh Kemudian jadi yang nah, ya betul Pak. Jadi yang Bapak inginkan itu kondisi kan gini kalau saya tangkap ya Pak. eh, Anak-anak atau murid-murid Bapak itu mampu menyampaikan refleksi tapi hanya secara tertulis gitu Pak ya. iya, Terus yang Bapak inginkan itu eh, bahwa yang mereka saya ya yang yang Bapak inginkan itu seperti apa Bu? Kondisi murid-murid Bapak itu seperti apa? Refleksi seperti apa yang Bapak inginkan yang saya kepada inginkan murid-murid Bapak? itu sebagian siswa dengan keterbatasan waktu, sebagian saja siswa menuangkannya di dalam catatan Oh refleksi, gitu. melihat kondisi waktu, alokasi waktu. Kemudian minimal 2-3 orang ada yang menyampaikan supaya teman-teman lain menjadi perhatian, supaya bahan pembelajaran juga buat teman-teman bahwa oh ternyata ngomong-ngomong itu enak, harus berani. Saya ingin memberikan penguatan penguatan mental kepada diri mereka itu, seperti itu. Nah, kalau melihat apa yang Bapak sampaikan gitu ya, ada enggak gagasan Bapak yang Bapak miliki gitu ya terkait dengan persoalan yang Bapak hadapi terhadap murid Bapak selama ini, Pak? Apa gagasan yang selama ini yang Bapak bisa miliki itu ya terkait persoalan-persoalan itu? Biasanya gagasan-gagasan yang saya coba tanpa pengetahuan mereka itu bahwa saya sudah memberikan refleksi, biasa saya menyampaikan pertanyaan secara tidak langsung angkat tangan mereka, angkat tangan seperti ini sudah menjelaskan. Tapi kalau mereka tahu refleksi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian mereka tahu bahwa ini refleksi yang saya akan lakukan, tentunya orang akan ini merasa minder, jangan-jangan apa yang disampaikan ini salah. Salah, Iya. padahal saya inginkan seperti tapi sebagian kalau di tingkat kelas lebih tinggi lagi memberikan pendapatannya justru mereka antusias, tapi yang berlaku ini hanya di kelas 7. Kalau kelas 8 9 aman-aman saja, seperti itu. Oh iya, berarti di kelas 8 9 itu Bapak melakukan upaya yang berbeda ya kayaknya Pak ya untuk kelas atau upayanya sama gitu Pak ya sehingga kondisinya Iya, seperti itu. ya, oke. Oke Pak, jadi kalau saya tangkap apa yang Bapak tadi apa persoalan-persoalan yang Bapak tadi sampaikan itu karena anak-anak merasa minder gitu ya. Iya, Sehingga iya. anak-anak itu dia takut menyampaikan jangan-jangan ini refleksi saya salah gitu ya Pak ya. Iya. Ya, itu. Jadi upaya-upaya yang Bapak lakukan itu tadi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik yang berbeda gitu ya Pak ya ke Iya. teman-teman. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak untuk malam hari ini. Kalau misalnya bisa Bapak apa namanya terkait dengan persoalan-persoalan yang Bapak hadapi itu bisa enggak Bapak gambarkan sebenarnya kondisi bagaimana kondisi keseharian itu anak-anak yang di kelas 7 yang dibandingkan dengan anak-anak yang di kelas 8 9 Pak. Itu apakah sehingga yang di kelas 7 itu bagaimana kondisinya, kenapa dia bisa berefleksi kok di kelas 8 9 itu dia bisa mampu menyampaikan refleksinya gitu Pak. Bagaimana Iya. kira-kira kondisi keseharian itu? Kondisi untuk kelas 7 saat ini, mungkin pada saat mereka masuk di sekolah saya sekarang ini, SMP 4 kita Ponda, kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sudah menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin di SD belum ada pengalaman seperti itu. Sehingga itu tadi. Kemudian untuk 89
sudah berjalan dengan baik, karena memang ini kami buat semacam program evaluasi diri lapor sekolah, karena di situ ada pemberian refleksi, apakah guru-guru memberikan refleksi umpan balik. Itu kami kampanyekan sehingga mereka dalam pemberian refleksi mereka antusias. Demi juga meningkatkan mutu lapor pendidikan. Seperti itu. Nah, kelas 8 ini sementara kami kampanyekan, takutnya pada saat kegiatan apa kemarin ini yang berakhir tanggal berapa itu mengenai ANBK, mungkin sudah lupa apa istilahnya itu bagaimana semua guru mendorong kegiatan refleksi pada saat di akhir proses pembelajaran, sehingga ini menjadi suatu kebiasaan positif yang memang sehingga melalui refleksi itu guru juga bisa memahami ternyata selama memberikan proses pembelajaran yang sudah baik kepada anak-anak ini apa, yang belum baik apa, sehingga guru juga bisa melakukan evaluasi diri, sehingga bisa memperbaiki diri dengan refleksi. Nah, ini secara gambaran umum itu yang terjadi. Jalan satu-satunya ya apa yang mereka tuliskan itu dibaca kembali. Oh, iya. Itu salah satu upaya yang Bapak lakukan gitu ya untuk membiasakan mereka bisa berefleksi gitu ya Pak ya. Kendati gurunya yang bacakan di depan orang banyak, siswa-siswa lain. Pak ya. Kemudian saya berikan apresiasi, wah luar biasa ini refleksinya. Ternyata hari ini dia senang belajar, materi yang sudah dapatkan ini. Dengan cara yang sudah Bapak Arifudin lakukan gitu ya, bagaimana respon anak-anak yang kelas 7 itu Pak, yang selama ini yang takut berefleksi sampai hari ini gitu Pak? Apakah yang takut-takut itu saya utamakan setiap mau mengumpulkan catatan refleksinya itu, saya utamakan itu dulu yang saya baca, kemudian saya apresiasi. Luar biasa. Biasanya kalau saya sudah baca Pak, anak-anak ini sudah tutup mulut begini. Mungkin catatannya itu dibaca merasa minder, akhirnya saya perhatikan setelah dibaca itu refleksinya tutup mulut begini. Mungkin malu-malu juga. Artinya setelah beberapa bulan berlangsung ini kan Bapak sudah melakukan upaya itu kan. Bagaimana perubahan yang terjadi pada anak-anak yang mereka yang takut-takut berefleksi itu? Perubahan saya lakukan kalau diri saya sendiri yang melakukan hal itu mungkin belum terlalu maksimal. Saya bekerja sama dengan wali kelasnya, bagaimana membantu siswanya ini, dalam hal ini wali kelas, membangun kepercayaan dirinya. Setiap pagi sebelum proses pembelajaran, wali kelasnya masuk memberikan penguatan seperti itu, sehingga mulai muncul, walaupun di dalam menyampaikan itu dari segi struktur bahasanya itu masih belum sempurna, tapi sudah berani dia menyampaikan, sudah ada satu dua anak yang memberanikan diri seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Arifudin untuk diskusi malam hari ini. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, persoalan yang terjadi pada siswa Pak Arifudin itu tidak berani menyampaikan refleksi gitu ya Pak Arifudin ya. Kemudian Pak Arifudin juga telah melakukan upaya-upaya gitu ya untuk melakukan itu, terutama misalnya dengan membiasakan gitu ya, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru lain gitu ya. Kira-kira ada enggak apa upaya lainnya yang mungkin bisa Pak Arifudin lakukan gitu Pak untuk meningkatkan keberanian teman-teman murid-murid kita untuk melakukan refleksi secara langsung gitu Pak?
Yang saya lakukan adalah selain bekerja sama dengan wali kelasnya, saya bekerja sama dengan guru bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia di dalam menyampaikan menyampaikan sesuatu di hadapan orang, di hadapan orang banyak. Dalam hal ini teman-temannya itu sendiri, misalnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya menyusun suatu bahasa teks prosedur, diungkapkan di depan, tugas tugas individu misalnya menyusun teks prosedur. Kalau bisa bilang anak-anak itu secara lisan menyampaikan sehingga menjadi pembiasaan. Walaupun membaca teks, yang penting bisalah tampil dulu. Penting bisa tampil dulu, walaupun hanya membaca teks seperti itu. Ini saya lakukan di minggu kemarin saya lakukan ini. Apa yang mereka tulis itu saya wajibkan mereka. Tidak diwajibkan tapi hanya dorongan saja. Ini Pak Guru wajibkan harus membaca hari ini. Minggu kemudian ini. Walaupun dibaca, yang penting tampil di depan atau berdiri di mejanya itu, di tempat duduknya itu saja menyampaikan sambil membaca. Dan ini efektif menurut saya juga. Oke, luar biasa Pak Arifudin, apa yang Pak Arifudin lakukan untuk murid-murid Bapak ya, terkait dengan upaya meningkatkan kemampuan refleksinya murid-murid di sekolahnya Bapak. Oke Pak Arifudin, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini kita sampai di sini saja Pak Arifudin ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa Pak Arifudin sampaikan terkait dengan simpulan pembicaraan kita pada malam hari ini Pak. Apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan? Baik Pak Ketut, pertama sebelum saya menyimpulkan pertemuan kita pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketut yang sudah berupaya membantu saya bagaimana saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya berharap pada Ketut tidak putus hubungan komunikasi. Siapa tahu ada permasalahan saya lagi ke depannya, insya Allah saya akan melibatkan Pak Ketut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Kemudian yang terakhir saya menyimpulkan bahwa apa Pak Bapak sampaikan terkait bagaimana saya mengatasi masalah-masalah ini dengan memberikan memancing saya untuk memberikan solusi luar biasa, sehingga pada malam hari ini dengan alternatif solusi yang telah sampaikan atas pemberian pemahaman oleh Pak Ketut kepada saya, sehingga dari alternatif solusi itu insya Allah saya akan laksanakan sehingga yang menjadi tujuan saya bagaimana meningkatkan pemahaman refleksi kepada siswa saya sendiri bisa terlaksana dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, bukan hanya melalui catatan, tapi bagaimana mereka memberikan diri, memberikan komentarnya secara langsung. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Arifudin. Dengan senang hati nanti saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak. Jadi bukan hanya justru saya juga memperoleh sesuatu juga dari apa yang Bapak sampaikan Pak Arifudin. Baik Pak Arifudin, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini saja diskusinya Pak. Oke, nanti sampai jumpa lagi Pak ya pada diskusi berikutnya. Terima kasih Pak Arifudin. Sama-sama. Kayaknya sudah cerah lagi nih. Karena udah senyum-senyum. Oke, Pak malam, Bu. Lihat udah senyum-senyum ini. Sejak udah jadi coach dan coaching ini tadi saya lihat bahagia kayaknya. Memang luar biasa Pak Arifudin ini ya. Penuh smile sehingga Pak Ketut juga ketularan. Tadi waktu Praja ini agak sedikit tegang saya lihat. Ini udah lebih siap, Bu. Senyumnya udah lebih natural nih. Oke, Pak Ketut. Sehat ya?
atau semakin Masih bersemangat nih? semangat ini, masih Oh, semangat. semakin semangat ya. Semangat. Iya, Kak Ketut, menarik ya. Tadi setelah Pak Ketut melakukan coaching ya sebagai coach dan coachingnya Pak Arifudin. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri pada kompetensi tadi? Ya, makasih Bu Nisa. Targetnya sih udah 9 gitu ya Bu. Mm-mm, Tapi mm-mm. kayaknya kalau antara dari setarnya tadi 6 gitu, kayaknya baru mencapai angka 7 lebih sedikit gitu Bu. Karena menurut saya gitu, eh, ternyata memang untuk mengkaitkan gitu ya antara informasi tadi yang diberikan oleh Pak Arifudin gitu ya, untuk bisa memperoleh pertanyaan baru gitu yang menggiring Pak Arifudin untuk menemukan jalan keluarnya sendiri gitu, menemukan potensi gagasan-gagasannya itu memang masih agak terganjal itu Bu. Sehingga walaupun pertanyaannya memang menurut saya sih sudah ada bagaimana dan apa gitu, tapi pertanyaan itu ternyata masih muter-muter gitu. Saya mencari-cari kemana celahnya ini, ternyata belum ketemu-ketemu gitu. Sehingga seakan-akan saya merasa gitu bahwa saya seperti menginterogasi jadinya Pak Arifudin gitu, bukan menggiring apa namanya, bukan membantu menemukan gagasan atau potensi-potensinya Pak Arifudin, tapi seperti menginterogasi jadinya gitu. Menanya-nanya gitu, jadi tidak lebih eh, apa, memberikan pertanyaan, kemudian jawaban itu antara jawabannya Pak Arifudin dengan pertanyaan dirikan seperti tidak ada kaitannya, seperti itu, seperti kayak interogasi saja, itu yang saya rasakan. Oh, jadi Bapak menilai seperti itu ya, seolah-olah Iya, seperti masih belum lah, menginterogasi. masih 7 lebih, belum sampai 9. Oh, masih 7 lebih itu yang menurut Ya, Bapak. ya. Kenapa bisa Bapak merasa seperti menginterogasi? Ya, karena dari beberapa pertanyaan itu yang saya sampaikan, kadang memang ada beberapa pertanyaan tidak berhubungan secara langsung, jadi saya masih belum bisa kayaknya apa, hadir secara penuh begitu Mm, mm. untuk mengambil apa ya, intisari dari apa yang disampaikan Pak Arifudin gitu ya, sehingga belum bisa juga memahami secara penuh apa persoalannya, dari memahami tapi belum bisa menggiring untuk mencari jalan keluarnya itu, menemukan ide-idenya itu untuk bisa mencarikan solusi. Sehingga ada pertanyaannya itu justru pertanyaan kayak tidak berhubungan gitu dengan informasi yang diberikan oleh Pak Arifudin gitu. Dengan pertanyaan saya berikutnya kayak tidak berhubungan gitu. Si ternampak kaku gitu, nampak sekali bahwa itu seperti ya interogasi saja. Tanya jawab kayak begitu. Itu sih yang saya rasakan. Oke. Saya melihat Bapak masih merasa bahwa ah tantangannya masih perlu dinaikkan nih. Oke, Itu. boleh ya saya mengamati tadi ya pada saat itu. Saya boleh ya menyampaikan hasil pengamatan Silakan, saya? silakan Mbak, silakan. Oke, izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Pak Ketut. Saya tadi mengamati sebenarnya kalau saya melihat proses alur ceritanya, Bapak udah nemu tuh sebenarnya tujuan itu tidak terucap secara langsung, tetapi implisit ya. Sebenarnya tidak terlalu masalah kalau menurut saya. Tujuannya itu yang penting kan ada terlihat bahwa mau kemana arahnya ini. Nah, ada hal yang menarik nih yang tadi saya amati. Tatkala Bapak berdiskusi dengan Pak Arifudin ya, ngobrol dikit. Tadi saya melihat ada ekspresi Pak Arifudin tuh sampai ngeluarin ekspresi loh. Bapak mungkin lihat ya tadi. Tangannya Pak Arifudin itu sampai nutup begini. Waktu mengatakan bahwa refleksi itu anak-anak sampai nutup begini. Iya, betul. Sebenarnya saya melihat itu insight yang bisa Bapak kembangkan lagi. Iya, Jadi betul, betul. ketika insight itu
kita bisa melihat dari gestur, kemudian dari nada suara, intonasi suara yang menurun, atau ada pernyataan-pernyataan yang sedikit mengganjal, itu bisa menjadi sebuah insight, karena itu ada rasa. Ya, dan itu yang sebenarnya kalau tadi itu saat Pak Arifudin ketawa sambil dia ketawa-ketawa sambil dia nutup itu, kalau digali lebih terbuka tadi itu, wah nemu banget Pak, jujur. Saya tadi nunggu loh waktu pas ekspresif itu saya bilang, ih nemu banget ini. Sebenarnya udah nemu loh Pak, sampai bisa menumbuhkan ekspresi pada Pak Arifudin gitu loh. Makanya saya bilang alur ceritanya udah nemu karena sampai Pak Arif itu ngeluarin ekspresi. Nah, betul sekali Bapak akhirnya terkesan interogasi karena itu tadi ya. Karena Pak Arifudin udah ngirim sinyal, ternyata sinyalnya lemah nih kalau kebacanya, kalau saya melihatnya. Tetapi so far is good lah kalau saya bilang. Tidak ada yang buruk banget. Pada dasarnya semua sudah terpenuhi, unsur alur titanya udah sangat luar biasa. Tinggal proses jam terbang aja lah Pak. Nggak mungkin lah Betul. kalau orang jam Ya, terbangnya belum banyak, tiba-tiba jadi profesor ya. Profesor juga prosesnya. betul, betul. Saya kira itu yang bisa saya tarik benang merahnya pada momen hari ini. Pada dasarnya Bapak good lah kalau menurut saya. Walaupun menurut Bapak interogasi banget, tetapi alur tirtanya yang penting kan alur tirtanya Pak. Kalaupun nanti mau secara terkesan alami itu proses pada apa ya jam terbang lah kalau gitu. Yang lainnya tidak ada terlalu masalah. Menurut Bapak setelah mendengar hasil pengamatan saya, gimana Bapak pendapatnya? Iya, kayaknya tepat sekali apa yang disampaikan Bu Nisa tadi itu ya, terkait dengan insight yang disampaikan apa yang diberikan sinyal diberikan oleh kayak Pak Ribudin. Memang tadi kok kayak nggak menangkap gitu, padahal saya sebenarnya tahu memahami itu ketika Bu Arifudin seperti, tapi kok belum bisa. Memang banyak pertanyaan sebenarnya itu ya yang bisa digali dari itu. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Nisa itu betul sekali. Itulah di situ mungkin masih belum bisa hadir sepenuhnya gitu ya, sehingga belum bisa menggali ya, insight dari apa yang diberikan oleh Pak Arifudin tadi itu. Karena dari sebenarnya kan sumber masalahnya sudah itu sebenarnya, sehingga menyebabkan murid-muridnya Pak Arifudin itu kan tidak bisa berani melakukan refleksi. Jadi itu sebenarnya akar persoalannya. Nah, itulah yang perlu sebenarnya digali tadi sebenarnya. Itu betul sekali Bu Nisa. Jadi apa yang hasil pengamatan Bu Nisa itulah semestinya yang memang yang masih menjadi kelemahan saya itu. Nah, untuk kedepannya sih harapannya yang seperti itulah. Jadi kemampuan Ibu Nisa dalam melihat itulah yang saya ingin harapkan juga ada di diri saya itu. Makanya memang intinya jam terbang memang itu, dan yang terpenting memang hadir sepenuhnya itu, present itu memang harus betul-betul itu yang pertama kita terapkan pada diri kita sebagai seorang coach sebenarnya, kalau untuk bisa mengambil insight dari setiap percakapan dengan coach kita gitu. Tuh, mungkin itu yang bisa saya jadi apa yang sampaikan hasil pengamatan Bu Nisa itu ya sudah kayaknya sudah seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan saya merasa memang masih belum bisa mencapai 9. Ya, lebihlah sedikit 6 gitu. Iya, rencana ke depannya, rencana tindakan apa selanjutnya yang akan Pak lakukan setelah kita berdialog ini? Ya, memang seperti apa yang saya Ibu sampaikan tadi, memang semua itu butuh proses gitu ya, butuh dibiasakan, butuh dilatih, yaitu untuk menambah jam terbang gitu. Makanya coaching ini sebenarnya sebelum kita lakukan ke teman-teman, sebenarnya bagus juga dilakukan ke murid-murid kita gitu kan, termasuk rekan-rekan sejawat. Itulah yang akan mencoba saya biasakan. Sebenarnya sudah dilakukan sih, setiap saya kadang kerjasama dengan guru BK gitu, kadang saya bertanya, Bu, ada enggak murid-murid yang
apa namanya bermasalah. Sebenarnya kan di segitiga restitusi kan ada proses coaching juga sebenarnya di situ kan. Ya, sering beberapa kali itu beberapa siswa emang udah kerjasama. Saya bertanya ke guru BK, ada nggak Bu siswa yang ini untuk bisa saya diajak diskusi ya? Oh ya Pak, nanti saya kasih tahu kalau ada gitu. Jadi ke teman-teman karena kalau ke teman-teman guru memang eh, kita kan bisanya mungkin ke teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Kalau dengan yang guru senior tuh agak ini juga kita mau lakukan kan itu. Walaupun pada dasarnya kan untuk pemahaman kucing itu kan tidak ada istilah senioritas sesungguhnya kan gitu. Karena itu semua adalah mitra gitu kan. Kita berkolaborasi. Tapi itu masih belum bisa. Walaupun, kalau dengan teman-teman itu paling ya sekedar ngobrol-ngobrol biasa saja terkait dengan lebih bukan percakapan coaching sebenarnya. Lebih kepada bagaimana memberikan justru kita dimintai solusi gitu belum sampai ke percakapan coaching. Sehingga itulah yang mungkin perlu di ini. Sebenarnya yang paling berperan itu kan sebenarnya yang perlu didorong kan kepala sekolah sesungguhnya. Jadi menerapkan coaching ke guru-gurunya gitu kan sesungguhnya gitu. Kayaknya saya lebih ke murid biasanya. Dan mungkin akan mencoba ke depannya ini ke teman-teman guru juga. Oke, jadi saya melihat nih Bapak sudah menarik sebuah rencana yang luar biasa ya. Ternyata Bapak sudah mulai menemukan untuk bagaimana rencana yang akan terbayangkan yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan performa Bapak di area ini ya, sehingga nanti tidak terkesan interogasi dan lain sebagainya ya. Jadi saya melihat Bapak sudah menggarisbawahi tadi bahwa penekanannya nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman, kemudian coachingnya langsung dengan murid, ditingkatkan kemampuannya dengan murid ya akhirnya tadi ya. Kalau saya tidak salah menyimak ya. Dan mudah-mudahan juga Bapak bisa melakukannya dan konsisten. Saya berharap demikian Pak. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Ketut nanti bisa lebih baik lagi ya nantinya ya. Dan ada satu hal yang secara jujur juga saya harus mengakui Pak bahwa kompetensi Bapak itu saat Bapak tadi melakukan coaching, saya bisa menarik sebuah ibrah ataupun sebuah apa ya pengalaman yang bisa saya nanti jadikan jembatan bagi saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Tentunya tadi dari hasil ngobrol ini ternyata kita menarik insight itu perlu. Memang betul seperti yang Bapak bilang. Saya pun juga nanti harus menghadirkan diri secara utuh ya, presentnya itu harus betul-betul ya Pak ya. Saya jadi apa ya, merefleksi diri nantinya. Mudah-mudahan saya juga nanti ke depannya seperti itu Pak. Bisa saya lebih baik lagi dan juga Pak Ketut juga kita sama-sama belajar Pak ya. Makasih kebersamaan kita malam ini Pak Ketut, Pak Arifudin. Saya juga senang melihatnya semuanya sehat selalu untuk kita ya Bapak. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Ketut. Malam. Jago betul di Unis.